Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi setelah minggu lalu kita juga sudah belajar pada pertemuan ke-9 mengenai teknik pengelolaan das. Kita akan melanjutkan untuk ke pertemuan 10. Jadi untuk pertemuan 10 ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang apa sih teman-teman? Ya betul, kita sudah mengenal jenis-jenis kerusakan das. Nah nanti kita akan belajar lagi mengenai teknik apa saja yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Oke, sebelum materi kita mulai, izinkan saya untuk berpantun. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Amin. Jadi selain berpantun tadi kita sudah berdoa ya teman-teman, doa agar kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita yang pertama, yang pertemuan ke-10 ini. Oke, sebelum kita memulai lagi, ada baiknya teman-teman juga berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing agar kita mendapatkan kelancaran pada perkuliahan kali ini dan senantiasa diberikan keberkahan dan mendapatkan ilmu maupun menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya. Baik, berdoa mulai. Oke, cukup. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke materinya ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengenal apa saja indikator kerusakan daerah aliran sungai. Selain ada turunnya inflasi, pembukaan air bawah tanah, ada banyak lagi sampai ke erosi dan longsor juga sangat berpengaruh dalam pengelolaan daerah aliran sungai ataupun berpengaruh dalam apa nanti yang akan dihasilkan dari daerah aliran sungai ini. Apakah di situ dia akan berpengaruh menjadikan debit air pada daerah aliran sungai itu semakin kecil ataupun semakin besar? Nanti kita akan belajar untuk proses penerapannya. Nah, jadi untuk pengelolaan daerah aliran sungai itu kita bisa melakukan terasering. Nah, ini bisa dilihat ya. Contoh terasering diambil dari atas atau bisa kita biasanya itu kalau anak-anak zaman sekarang sudah pada main drone. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Apabila mempunyai drone, kalian bisa melihat mana sih daerah pertanian yang bagus dalam penerapan pengelolaan daerah aliran sungainya. Nah, ini salah satu terasering, dia itu ada menerapkan beberapa pengendalian agar bisa menerapkan pengelolaan daerah aliran sungai. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk teknik pengelolaannya sendiri itu ada 6. Kalau di sini kita akan belajar 6. Bisa saja ada lebih dari 6 karena ilmu itu sebenarnya tidak terbatas. Teman-teman tidak hanya belajar dari materi yang saya kasih, tapi teman-teman juga bisa melihat ataupun mencari referensi lainnya. Apalagi pada daerah dengan teknologi pertanian yang semakin tinggi, pasti di situ dia juga menerapkan metode yang lebih banyak lagi. Oke, kita akan mempelajari lagi untuk beberapa penerapan yang masih konvensional. Di sini ada pembuatan teras, pembuatan saluran pembuangan, pembuatan bangunan terjunan, pembuatan dam pengendali, pembuatan dam penahan, dan juga pembuatan terucuk. Oke, kita masuk ke pembuatan teras. Teras ini maksudnya itu tadi terasering, dan dia itu sebenarnya ada beberapa jenis terasering. Nah, untuk teras saluran ini dia itu berbentuk saluran, jadi seperti saluran air dibuat secara khusus ataupun sambil mengerjakan lahan, dan dalam lebarnya itu biasanya kurang lebih 30 cm. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, di sini dia berbentuk cekungan dengan kedalamannya itu, kalau tadi dia disebutkan lebar ya, kalau ini sebenarnya dia itu kedalaman. Jadi untuk kedalamannya kurang lebih 30 cm dengan lebarnya itu bisa mencapai 130 cm tergantung dari kebutuhan lahan tersebut. Nah, untuk jarak dari satu teras ke teras yang lainnya itu bisa 5-10 meter. Jadi teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan lahan. Apakah nanti contoh katakanlah lahannya saya mau pakai lebarnya atau panjangnya itu 100 meter. Nah, nanti kalian bisa memperhitungkan kira-kira ada berapa jenis teras
atau berapa jumlah teras yang kalian perlukan. Selain tadi ada saluran teras, di sini juga ada teras gundulan. Teras gundulan ini tuh kebalikan dari teras saluran. Kalau saluran dia berbentuk cekung, gundulan ini kita berbentuk cembung, atau bisa kalau kita umpamakan itu dia seperti polisi tidur. Kalau teras tadi dia akan berbentuk air itu mengalir di dalam cekungannya. Kalau gundulan ini, kalau kita bisa bayangkan polisi tidur pada suatu jalan terus terjadi hujan, maka apabila dia tidak terdapat aliran sungai yang bagus, airnya itu akan mengalir pada samping-samping dari ini gundulannya. Kalau dia miring, otomatis nanti airnya itu akan berada di atasnya ini ya. Dia akan mengalir. Untuk dimensi sendiri kalian juga bisa sesuai tadi dengan seperti saluran teras, hanya saja dia dibentuk gundukan gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.